Jadi ada penjelasan hukum mengenai bukti ataupun restatement daripada bukti permulaan yang cukup. Bagaimana dikatakan dengan bukti permulaan yang cukup? Bukti permulaan yang cukup ini merupakan konsep elementer dari dimulainya dari suatu tindak pidana. Jadi sebuah proses pidana yang ada di Indonesia, bukti permulaan yang cukup merupakan konsep yang sangat mendasar. Jadi konsep elementer ini maksudnya adalah konsep yang sangat mendasar. Jadi untuk dapat dimulainya suatu perkara pidana, untuk dapat dimulainya proses suatu pidana, itu harus dapat dilihat adalah mengenai apakah terpenuhi dua alat bukti dari suatu perkara pidana tersebut. Ini dapat dilihat daripada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang memberikan kewenangan sepenuhnya terkait dengan alat bukti tersebut, terkait dengan bukti permulaan yang cukup, itu adalah diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi bukti permulaan yang cukup ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Jadi seseorang yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana, itu harus terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tersebut dapat ditangani secara baik dan sesuai dengan aturan. Tanpa terpenuhi bukti permulaan yang cukup ini, maka suatu perkara itu tidak dapat dimulai prosesnya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi dua alat bukti yang sah. Suatu bukti permulaan yang cukup ini harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan. Saya kira nampak ya slide-nya di sini. Suatu bukti permulaan yang cukup itu harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan. Nah, jadi sebelum dilakukan penangkapan baik oleh penyelidik ataupun pada penyidik, apakah itu pada tingkatan penyelidikan ataupun pada tingkat penyidikan, maka dalam hal ini harus ditemukan bukti permulaan yang cukup dari lahirnya suatu tindak pidana. Jadi lahirnya suatu tindak pidana itu harus diperoleh dari bukti permulaan yang cukup. Ada atau tidak bukti permulaan yang cukup tersebut? Ya. Ada atau tidak bukti permulaan cukup tersebut. Jadi suatu persoalan hukum yang akan dimulai oleh penyelidik, apakah penyelidik dan penyidik sebelum menangkap orang, maka dia harus menemukan apakah penangkapan tersebut sudah disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Bagaimana dengan penangkapan yang tidak dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup? Maka penangkapan itu dapat dibatalkan secara hukum. Dapat dibatalkan penangkapan itu. Bahkan kalau hari ini adalah bagaimana dengan penangkapan yang tidak berdasarkan aturan misalnya. Penangkapan yang tidak berdasarkan aturan, berdasarkan pasal 77 KUHP, menyebutkan bahwa seseorang yang ditangkap tanpa prosedur yang benar, tanpa tata cara yang benar, maka pelaku yang ditangkap tersebut itu dapat mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri guna diperiksa apakah penetapan tersangka yang diberikan kepada seseorang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Bagaimana penggalian pencarian alat bukti di dalam penyidikan. Bagaimana penentuan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana dan adanya pelaku yang terlibat di situ. Maka dalam hal ini harus dilihat kembali bagaimana bukti permulaan yang cukup. Karena ini konsep elementer ya, konsep yang sangat mendasar. Seseorang akan diproses, seseorang bisa ditangkap, seseorang bisa ditahan, dan bahkan seseorang dapat dipidana itu apabila terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Nah, pada pelaksanaan sistem peradilan Indonesia, bukti yang cukup merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum
yang menjadi dasar untuk mendakwa seseorang, pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan. Nah, jadi pada sisi yang lain, alat bukti yang cukup ini juga dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam rangka untuk melakukan penuntutan. Nah, sehingga ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk mendakwa maupun menjatuhkan pemidanaan. Dengan kata lain, bukti yang cukup ini, bahwa bukti yang cukup ini hanya menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan di depan pengadilan. Jadi nggak sembarangan kalau menghadapkan seseorang di pengadilan. Menghadapkan seseorang di pengadilan itu membutuhkan alat bukti. Membutuhkan apakah alat bukti yang dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menjerat seseorang tersebut, apakah itu sudah sesuai? Nah, bukan hanya jumlah yang dicetakkan di dalam bukti ini, tetapi apakah alat bukti itu memenuhi syarat sebagai alat bukti atau tidak? Jadi bukan jumlah. Jadi suatu alat bukti itu bukan hanya ditentukan oleh jumlah, seberapa banyaknya, tetapi adalah seberapa efisienkah alat bukti tersebut mampu menjadi alat bukti. Seberapa penting alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan. Jadi dilihat daripada kualitas alat buktinya, bukan kuantitas alat bukti. Jadi kualitas alat bukti itu sangat dilihat daripada bukan seberapa banyaknya, tetapi seberapa berkualitasnya alat bukti tersebut untuk mendukung suatu proses penyelesaian perkara pidana. Ada alat bukti dan ada barang bukti. Bagaimana dikatakan dengan alat bukti? Alat bukti itu adalah sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Itu ada 5 alat bukti. Artinya alat bukti ini apa yang tercantum di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa ada alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada bukti surat, dan ada bukti petunjuk. Makanya ada 5 di situ. Ada 5 sebagai alat bukti dari suatu proses perkara pidana. Sedangkan barang bukti, yang dikatakan barang bukti itu adalah barang-barang yang digunakan baik pada saat, sedang, atau sesudah tindak pidana. Nah, jadi yang dikatakan barang bukti itu adalah barang-barang yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, atau sedang melakukan tindak pidana, atau bahkan sesudah tindak pidana itu terjadi. Artinya barang-barang yang digunakan untuk proses pidana. Barang-barang digunakan untuk lahirnya daripada proses pidana. Misalnya contoh barang-barang pidana itu yaitu adalah misalnya parang, tombak, senapan, dan lain sebagainya. Artinya barang-barang yang potensial digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau berpotensi untuk dilakukan pembunuhan. Jadi alat-alat tersebut berpotensi untuk melakukan pembunuhan. Misalnya pembunuhan kan nggak hanya golok, nggak hanya parang, dan lain sebagainya. Tapi pisau kadang-kadang bisa juga untuk membunuh orang. Artinya pisau kecil atau bahkan silet itu bisa untuk membunuh orang. Tergantung tempat di mana lokasi alat tersebut digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana dikatakan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Bagaimana dikatakan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Bagaimana dikatakan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Fungsi bukti permulaan yang cukup ini pada dasarnya adalah diklasifikasikan mempunyai 2 kategori. Pada dasarnya bukti permulaan yang cukup ini diklasifikasikan atas 2 kategori. Dan 2 kategori ini adalah sebagai prasyarat untuk yang pertama adalah untuk melakukan penyidikan. Jadi
Jadi syarat untuk dilakukan penyidikan itu harus ada bukti permulaan yang cukup. Minimal terpenuhinya dua alat bukti yang cukup. Terpenuhi dua alat bukti yang cukup. Bagaimana yang dikatakan dengan penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Serangkaian tindakan penyidik untuk melakukan proses perkara pidana dan menemukan pelakunya. Dan menemukan pelakunya. Jadi penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan pelakunya dan memproses secara hukum. Berbeda dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Jadi ada penyelidikan, ada penyidikan. Penyelidikan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Bagaimana kalau bukan perbuatan pidana? Kalau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka perkara tersebut harus dihentikan. Tapi bagaimana misalnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut ditingkatkan statusnya. Jadi syarat untuk dinaikkan level suatu perkara itu ke penyidikan yaitu apabila proses penyelidikan itu sudah ditemukan orangnya. Jadi proses penyidikan itu sudah ditemukan orangnya. Jadi proses penyidikan itu sudah ditemukan orangnya. Sudah ditemukan orangnya. Artinya proses penyelidikan itu sudah ditemukan orangnya, sehingga dia baru bisa dijadikan sebagai bukti dilanjutkan ke penyidikan sehingga dapat diproses secara hukum. Nah, yang kedua, fungsi daripada bukti permulaan cukup yang kedua adalah menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jadi penetapan status tersangka itu tidak main-main. Jadi menetapkan status seseorang itu menjadi tersangka, itu harus terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Jadi harus terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Jadi dia tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan menentukan bahwa ini merupakan bukti permulaan yang cukup. Dia tidak, tetap ada penilaian. Jadi subjektivitas daripada bukti permulaan itu adalah ada di tangan penyidik. Jadi terkonfirmasi apakah itu bukti permulaan yang cukup atau tidak, itu sangat ditentukan oleh subjektivitas penyidik. Jadi semuanya dinilai oleh penyidik. Semua dinilai oleh penyidik. Semua dinilai oleh penyidik. Selanjutnya, memang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, memang dalam berbagai peraturan pengertian dan asal usulnya. Tulis semua apa kayak mana? Dulu pengertian warga usul-usulnya. Kan pengertian disuruh tadi kan. Dulu pengertiannya.